Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Pada episode sebelumnya, kita telah selesai mempelajari surat pertama dari Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus. Hari ini mudah-mudahan kita akan kembali lagi ke kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab-kitab sejarah, dan kita akan memulai dari kitab Ezra. Izinkan saya memulai episode hari ini dengan menyambut para tamu kehormatan. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Dr. Osama Atef, selamat datang. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Terima Semoga kasih. Tuhan menjagamu. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Kitab sejarah, jumlahnya banyak. Kita telah mempelajari sebelumnya 1 Samuel dan 2 Samuel yang merupakan beberapa kitab-kitab sejarah. Dan hari ini kita telah sampai pada kitab Ezra. Tetapi pertanyaan yang muncul ketika akan mempelajari kitab apapun adalah, siapakah penulis kitab ini dan apa yang kita ketahui tentang penulis tersebut? Penulis kitab ini adalah Ezra. Dan kitab yang sedang kita pelajari dinamai dari namanya. Ezra adalah seorang imam. Dia berasal dari keturunan Harun dan dia adalah keturunan dari Finehas bin Eleazar, anak Imam Harun. Dan dia adalah pemimpin fase kedua kepulangan dari pengasingan. Kepulangan dari pembuangan Babel dilakukan dalam 3 tahap. Fase pertama di bawah kepemimpinan Zerubabel. Fase kedua di bawah kepemimpinan Ezra. Kedua fase tersebut terdapat dalam kitab Ezra. Fase ketiga dan terakhir berada di bawah kepemimpinan Nehemia. Misi utama dari Ezra adalah untuk melakukan kebangkitan rohani dalam kehidupan umat Allah melalui 2 hal. Hal pertama adalah kembali ke firman dan hal kedua adalah doa. Dan sebenarnya tidak ada kebangunan rohani tanpa 2 hal, firman Tuhan dan kita akan membaca pernyataan firman Tuhan, perkataan Tuhan berkali-kali dalam kitab ini. Ezra adalah penulis yang terampil dalam hukum Musa. Dia tidak hanya menulis kitab ini, tetapi juga kitab 1 dan 2 Tawarikh dikaitkan dengan juru tulis yang ahli dalam hukum Musa ini. Dia juga yang mengumpulkan kitab-kitab hukum dan dialah yang menyebabkan kebangkitan dalam kehidupan masyarakat. Sementara Zerubabel prihatin dengan rumah Tuhan dan Nehemia prihatin dengan kota Allah. Seluruh fokus Ezra adalah pada umat Allah. Dan dia selalu peduli dengan firman dan berpegang teguh pada firman. Ya, karena dia ahli menulis hukum Musa. Dr. Fayez, kami ingin mengetahui topik utama dari kitab Ezra ini. Topik utamanya adalah kembali dari pengasingan. 70 tahun pengasingan yang dinubuatkan Yeremia telah berakhir. Dan sebagai hasil dari doa umat kudus yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang paling terkenal adalah Daniel. Tuhan berkomitmen setelah tahun-tahun pengasingan berakhir untuk memenuhi segala janjinya. Dan untuk membuat umat kembali setelah 70 tahun setelah tanah itu menikmati hari sabatnya. Jadi topik utama kitab Ezra adalah kembalinya dari pembuangan. Kami ingin mengingatkan pemirsa bahwa Tuhan telah mengirim umatnya ke pengasingan sebagai akibat dari dosa-dosa Ya. mereka. Dan ini adalah waktunya disiplin. Dan setelah negeri itu menikmati hari sabatnya, dia membuat mereka Ya. kembali lagi. Dan Yeremia menulisnya dalam nubuatannya dan mengatakan bahwa kembalinya akan terjadi setelah 70 tahun. Kita telah mengatakan bahwa kitab Ezra adalah salah satu kitab sejarah. Mohon berikan gambaran singkat tentang pembagian kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Apa jenis kitab yang dikelompokkan dan di mana letak-letak kitab sejarah? Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab. Beberapa komentator menganggapnya bagai elang dengan 2 sayap dan dada.
Sayap kanan terdiri dari 17 kitab, dan mereka dibagi menjadi 5 dan 12, 5 kitab Pentateuch, dan 12 kitab sejarah yang dimulai dengan Yosua dan diakhiri dengan Ester. Sayap kiri juga terdiri dari 17 kitab, 5 kitab nabi besar, dan 12 kitab nabi kecil. 17 kitab di sayap kanan dan 17 di sayap kiri, jadi 34. Maka tersisa 5 kitab yang mewakili tutup dada, dan itu adalah kitab puisi yang dimulai dengan kitab Ayub dan diakhiri dengan Kidung Agung. Kitab Ezra terhubung ke 7 kitab, 3 kitab sejarah, Ezra, Nehemia, Ester, dan semuanya berbicara tentang kembalinya dari pengasingan dan terhubung dengan 3 kitab nubuatan, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Semuanya juga berbicara tentang keadaan kepulangan dari pengasingan, tetapi mereka memiliki perspektif kenabian yang mencakup kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini terhubung dengan sebuah kitab yang setengah sejarah dan setengah nubuatan, yaitu kitab Daniel yang berbicara tentang sejarah pengasingan, dan setelah itu kembali dari pengasingan. Baik, terima kasih banyak untuk presentasi ini. Kita rehat sejenak dan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk mengambil pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar semua? Silakan pertanyaannya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada kitab ketiga untuk Ezra dan ini bukan dari Oracle. Apa pendapat Anda tentang ini? Apakah ada kitab ketiga untuk Ezra selain yang ini? Katakanlah ada karena kitab Ezra dan Nehemia saling melengkapi dengan sempurna dan kita telah mengetahui bahwa kedua kitab itu bersama-sama. Ezra dan Nehemia memberitahu kita tentang 3 fase kepulangan dari pengasingan. Sementara kitab Ezra memberitahu kita tentang 2 fase pertama. Kitab Nehemia memberitahu kita tentang fase ketiga. Tetapi kedua kitab ini, Ezra dan Nehemia, dianggap satu kitab oleh orang Yahudi. Mengingat Ezra menulis bagian pertama kitab itu dan Nehemia menulis bagian kitab kedua. Setelah itu umat Yahudi mulai membagi kitab ini menjadi 2 kitab. Jadi nama kitab yang ada di depan kita sekarang menjadi kitab Ezra yang pertama. Dan kitab yang ditulis oleh Nehemia disebut kitab kedua Ezra. Dan setelah itu mereka menemukan sebuah kitab yang dianggap berasal dari apokrifa. Kata apokrifa berarti kitab ilegal. Mereka tidak menemukan manuskrip dalam bahasa Ibrani untuk kitab ini, tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Dan ada kutipan dari Ezra dan Nehemia. Beberapa orang ingin menyebutnya kitab Ezra yang ketiga. Mengingat kitab yang ada di depan kita adalah Ezra yang pertama dan kitab yang ditulis oleh Nehemia adalah Ezra yang kedua. Dan kitab ini yang dianggap bagian dari apokrifa, kitab-kitab ilegal, mereka menyebutnya Ezra yang ketiga. Tapi kita hanya mengakui kitab-kitab hukum dan diantaranya Ezra dan Nehemia. Jika kita menganggap kitab Nehemia sebagai kitab kedua Ezra, tidak ada masalah dalam nomenklatur. Tapi kami tidak mengakui kitab-kitab apokrifa. Mari beritahu pemirsa terkasih bahwa legalitas kitab telah ditentukan setelah sebuah penelitian yang panjang dan setelah studi Tentu teologis dari Alkitab, asal dan bahasanya. Dan mereka menemukan kitab Ezra yang ketiga ini ditulis akhir-akhir ini di dalam bahasa Yunani. Kitab ketiga Jauh Ezra. dari atmosfer kitab-kitab sejarah ini, kitab ketiga dari Ezra. Ya. Dr. Fayez, karena kita akan mempelajari kitab ini, saya ingin Anda memberitahu saya pembagian kitab ini sehingga kami dapat memahaminya. Kitab tersebut berbicara tentang kepulangan dari pengasingan dan kita tahu bahwa kepulangan dari pengasingan dilakukan dalam 3 tahap. Kitab Ezra berbicara tentang 2 fase kembalinya umat. Pada fase pertama atau kelompok pertama, orang yang memimpin kepulangan disebut Zerubabel, putra Sealtiel, dan sekitar 50.000 kembali bersamanya. Dan pembicaraan tentang kelompok pertama terdapat di pasal 1-6. Dari pasal 7-10 kembalinya yang kedua. Dipimpin oleh Ezra dan dia kembali dengan sekitar 2.000 orang. Dan izinkan saya mengatakan bahwa di antara 2 bagian, antara bagian dari pasal 1-6 dan bagian dari pasal 7-10, antara pasal 6 dan 7 peristiwa dalam kitab Ester terjadi. Secara historis peristiwa kitab Ester tidak terjadi setelah kitab Ezra, tetapi semuanya mencakup periode antara pasal 6 dan 7 dalam kitab Ezra.
Dan sebenarnya kitab Ezra ini dilengkapi oleh kitab dari Nehemia. Dan keduanya berbicara tentang 3 kebangunan rohani yang terjadi pada umat Tuhan yang kembali dari pembuangan. Kebangkitan pertama Zerubabel bin Shealtiel, yang kedua adalah Ezra. Dan kita akan berbicara tentang kebangunan rohani yang ketiga ketika mempelajari kitab Nehemia. Kebangunan Zerubabel bin Shealtiel, dia peduli dengan rumah Tuhan. Kebangkitan Ezra, dia peduli dengan hukum Allah dan firman Allah. Sedangkan kebangkitan Nehemia berkaitan dengan kota Tuhan dan pembangunan kota. 3 kebangunan rohani ini berbicara tentang kebangunan religius, kebangunan spiritual, dan kebangunan sipil yang terkait dengan kota. Dan ada kata-kata kunci dalam kitab Ezra yang memberikan kesan bagi kita tentang topik kitab ini. Misalnya kata Yerusalem diulang 48 kali, ungkapan rumah Tuhan 45 kali. Juga firman Tuhan dalam kitab ini sangat penting karena Ezra sangat memperhatikan hukum Tuhan. Jadi kita menemukan ekspresi yang bagus. Frasa firman Tuhan dan hukum Tuhan disebutkan setidaknya 10 kali. Dan kita membaca misalnya di pasal 9 dan 10, ungkapan tentang orang yang gemetar pada firman Allah. Orang yang bertindak menurut hukum Tuhan dan orang yang tunduk pada hukum Tuhan. Jadi firman Tuhan penting dalam kitab ini dan itu merupakan kunci mempelajari kitab ini. Benar, baik sekali. Saudara Osama, kita akan membaca ayat pertama di pasal 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara Osama, karakter pertama yang kita temui di pasal ini adalah Kores, Raja Persia. Apa yang kita ketahui tentang dia? Kores adalah kaisar pertama dari kerajaan Persia dan dia menang atas kerajaan Babilonia. Kita semua tahu bahwa pada zaman umat-umat lain, kerajaan Babilonia diikuti oleh kerajaan Persia, kemudian Yunani, kemudian kerajaan Romawi. Ini adalah kerajaan kedua dan dimulai dengan Kores sekitar tahun 536 sebelum Masehi. Kores adalah alat di tangan Tuhan dan menurut instruksi Tuhan, Tuhan membangkitkan semangat Kores untuk mengumumkan kembalinya dari pembuangan. Dan di sini kita melihat betapa hebatnya Tuhan kita dan betapa hebat firman-Nya. Tuhan kita besar karena dari satu sisi dia memiliki otoritas tertinggi dan dari sisi lain dia maha tahu. Dia memiliki otoritas tertinggi, dia menggerakkan raja-raja, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dan maha tahu karena dia menyatakan akhir dari awal. Dan kita mempercayai firman Tuhan, mengingat ini benar-benar perkataan Tuhan. Karena ini adalah perkataan profetik yang berbicara tentang segala sesuatu yang dicatat sejarah, jauh sebelum sejarah itu sendiri. Sebagai contoh, mari kita membaca kitab Yesaya pasal 44 ayat 28. Sambil mencatat bahwa kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum Masehi dan 200 tahun sebelum kedatangan Kores. Tetapi kitab suci mengatakan, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Apakah mungkin? Ya saya tahu siapa akan bangun Yerusalem. 200 tahun. 200 tahun sebelum kedatangan Kores. Nama dan tindakan apa yang akan dia lakukan? Ini benar-benar perkataan Tuhan yang dituliskan oleh Yesaya. Sebagai nubuatan dari Tuhan, dengan demikian kami makin teguhkan. Oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi dan kita memiliki Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi dan maha tahu. Benar. Dr. Fayez, kita rehat sejenak kemudian saya akan mengajukan pertanyaan. Karena ada nubuatan tentang Kores 200 tahun sebelum dia datang. Apakah ada nubuat tentang Kristus yang juga digenapi di dalam Kristus? Kita akan rehat dan akan kembali. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.
Kami telah kembali pemirsa terkasih, mari ajukan pertanyaan penting, apakah ada nubuatan tentang Kristus dalam perjanjian lama? Dr. Fayez? Nubuatan yang dikatakan tentang raja bukan Yahudi dan dikatakan 200 tahun sebelum dia ada, digenapi secara harafiah seperti yang kita dengar dari Dr. Osama. Nubuatan ini berhubungan dengan namanya Koresh dan berhubungan dengan tempat asalnya timur dan terkait dengan misi yang akan Tuhan tugaskan untuk dia lakukan. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan dan itu benar-benar terjadi. Lalu ada beberapa lagi nubuatan yang berhubungan dengan anak Allah. Tentu banyak sekali nubuatan yang berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus dan kedatangannya dalam daging dan dilahirkan dari seorang perawan di Bethlehem dan terkait juga dengan penolakan oleh umatnya dan kematiannya di tengah hari-harinya dan penguburannya dan kebangkitannya dari kematian. Dan ada nubuatan yang berkaitan dengan pemerintahannya. Semua nubuatan ini telah tergenapi tetapi ada nubuatan tentang pemerintahannya yang Untuk belum bisa tergenapi. mendokumentasikan pembahasan ini kepada pemirsa, mohon beritahu saya satu nubuatan dan ayatnya. Mika 5 ayat 2. Nubuat yang berkaitan dengan kelahiran Kristus di Bethlehem dan ini digenapi secara Terpenuhi secara harafiah. harfiah. Meski Yusuf si tukang kayu dan Maria yang diberkati tidak tinggal di Bethlehem saat itu, tapi seluruh dunia bergerak dan seorang kaisar memberi perintah untuk sensus yang aneh dan tidak berarti. Tetapi seluruh dunia bergerak agar Maria yang diberkati pergi ke Bethlehem untuk melahirkan Tuhan Yesus Kristus di sana. Benar. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin, kita akan menyelesaikan studi ini bersama-sama. Saya punya pertanyaan. Kita telah membaca di Esra 1 bahwa Raja Koresh menyuruh anak-anak Israel untuk kembali dan ini tahun 536 sebelum Masehi. Namun dalam Yeremia 25 dia mengatakan bahwa anak-anak Israel akan dibiarkan selama 70 tahun dan ini terjadi pada zaman Yoyakin, yaitu pada tahun 599 sebelum Masehi. Jadi ada kontradiksi di dalam perhitungan. Dalam angka dan Benar. tanggal. Apakah ada kontradiksi dalam tanggal? Sebenarnya tidak ada kontradiksi pada tanggal-tanggal tersebut, tapi kita harus tahu bahwa pembuangan ke Babilonia tidak terjadi dalam sehari. Dan kembalinya dari pengasingan Babel tidak terjadi dalam sehari. Namun pembuangan ke Babel dilakukan dalam 3 tahap. Dan juga kepulangan dari pembuangan Babel dilakukan dalam 3 tahap. Pembuangan Babel dilakukan dalam 3 periode dan ada 3 raja dari 3 tanggal. Raja-Raja Yehuda, 3 tanggal, dan 3 raja. Fase pertama pembuangan Babel adalah pada zaman Yoyakim dan itu pada tahun 606 sebelum Masehi. Fase kedua adalah pada zaman Yoyakin tahun 599 sebelum Masehi. Fase terakhir terjadi pada zaman Zedekia tahun 586 sebelum Masehi. Ketika mereka mulai kembali dari pengasingan seperti yang kita pahami, mereka kembali dalam 3 tahap. Tahap pertama dipimpin oleh Zerubabel pada tahun 536. Fase kedua dipimpin oleh Ezra pada tahun 458. Fase terakhir dipimpin oleh Nehemia pada tahun 444 sebelum Masehi. Mari kita lihat fase pertama pembuangan Babel pada fase pertamanya. Dan tahap pertama kepulangan dari pengasingan. Kita akan menemukan bahwa fase pertama terjadi pada zaman Yoyakim pada tahun 606. Dan tahap pertama kembali itu terjadi pada zaman Kores di tahun 536. Selisih di antara mereka 6 sampai 536 adalah 70. tepat 70 tahun. Persis seperti yang dinyatakan Tuhan. Benar, tidak ada kesalahan dalam firman Ya, Tuhan yang dihitung sama sekali. secara akurat. Secara akurat. Dr. Fayez, judul yang dikatakan tentang Tuhan dalam ayat-ayat ini adalah Allah kita di sorga. Dia mengatakan dalam ayat 2, beginilah perintah Koresh, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Mengapa dalam kitab-kitab ini secara khusus dia berbicara tentang Tuhan sebagai Allah atas langit dan bukan Allah langit dan bumi? Ya. Kita tahu bahwa sebelum pengasingan terjadi, Tuhan selalu berkata demikian lebih dari 1 kali. Misalnya dalam kitab Ulangan 4 dia berkata, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ini juga yang dikatakan Rahab ketika kedua mata-mata itu mendatanginya. Dia berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan ketika orang Amon, orang Moab dan penduduk gunung Seir datang ke Yosafat untuk melawannya, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa-bangsa? Jadi Tuhan adalah Tuhan surga dan Tuhan bumi dan dia memerintah atas semua kerajaan umat-umatnya. Dan hal ini berlanjut sampai pembuangan Babel terjadi dan ketika pengasingan terjadi, Tuhan memberikan kendali atas bumi dan kepada umat-umat lain. Dan Yerusalem dihancurkan dan diinjak-injak oleh orang bukan Yahudi.
Dan pada saat itu Tuhan memberikan kendali dan otoritas di bumi kepada umat-umat yang lain. Dan sekarang Tuhan adalah Tuhan di surga saja, tapi ini tidak berarti bahwa ada hal-hal di luar kendali di bumi. Tetapi Tuhan mengendalikan masalah dari balik layar. Sekarang, pada saat peristiwa ini, Sampai sekarang, pada saat peristiwa-peristiwa ini sejak ketika masa umat itu diasingkan, pembuangan. Sampai sekarang karena ketika Kristus datang dia ditolak oleh umatnya. Dan Yerusalem masih diinjak-injak oleh orang bukan Yahudi dan kendali diberikan kepada orang bukan Yahudi sampai Tuhan datang kembali. benar. Dan ketika Kristus akan datang dan memerintah, semua kerajaan di dunia akan menjadi milik Tuhan. Ya, Saudara Osama, pemirsa mungkin bertanya dan berkata Koresh bukan dari anak-anak Israel. Dia kafir, tidak memiliki hubungan dengan Tuhan yang hidup. Dia seorang yang kafir. Bagaimana tanggapannya terhadap panggilan Tuhan ataupun arahan-arahannya dari Tuhan? Sebenarnya kita hanya mengatakan bahwa Tuhan memiliki otoritas tertinggi. Dan Tuhan dapat menggerakkan orang Yahudi dan dia dapat menggerakkan orang bukan Yahudi. Dan dia dapat menggerakkan orang percaya dan dapat menggerakkan orang berdosa. Dia tidak hanya dapat menggerakkan Kores untuk menggenapi seluruh nubuatan, tetapi dia juga dapat membuat orang bukan Yahudi dan orang berdosa bernubuat seperti yang telah kita lihat pada Bileam sang peramal. Karena Tuhan memiliki otoritas mutlak dan karena hati mereka seperti aliran air di tangannya. Jadi itu adalah haknya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Selain itu kita tidak yakin apakah Kores adalah orang percaya atau orang berdosa. Dia mungkin percaya melalui pengetahuan tentang nubuatan atau melalui pengetahuannya tentang Daniel ketika Kores sebagai kaisar Persia menang atas kerajaan Babilonia. Kita mungkin melihat dalam kata-katanya bahwa dia memahami nubuatan atau perkataan Tuhan, tapi apakah dia orang percaya atau tidak, Tuhan memiliki otoritas tertinggi. Dia tidak hanya dapat menggerakkan manusia, tetapi dia juga dapat menggerakkan hewan. Bukan hanya Bileam, tapi juga keledai milik Bileam dapat berbicara di bawah otoritas Tuhan. Otoritas Tuhan. Tentu saja. Terima kasih banyak, mari kita simpulkan episode ini bersama hadirin di studio. Kami ingin tahu apa topik utama kitab Ezra dan di mana letaknya di antara kitab-kitab suci, khususnya Perjanjian Lama. Topik utama kitab Ezra adalah kembalinya dari pengasingan dan ini adalah misi utama Ezra. Kita tahu bahwa kepulangan dari pengasingan dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dipimpin oleh Zerubabel, tahap kedua dipimpin oleh Ezra dan yang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Dan ini diperlukan dari Ezra untuk membuat kebangunan rohani bagi umat Tuhan dengan membuat mereka kembali kepada firman Tuhan dan doa. Inilah topik utamanya mengenai lokasi dalam kitab suci. Ini ada di antara kitab-kitab sejarah. Kita tahu bahwa Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan diumpamakan seperti elang dengan 2 sayap dan dada. Sayap kanan terdiri dari 17 kitab dan dibagi dengan 5 kitab Pentatek dan 12 kitab yang merupakan kitab sejarah. Sayap kiri juga terbagi menjadi 17 kitab, 5 kitab nabi besar dan 12 kitab nabi kecil. Dan ditutup dada yang adalah kitab puisi yang dimulai dengan Ayub dan diakhiri dengan Kidung Agung. Ezra terletak pada kitab-kitab sejarah. Bagaimanakah pembagian dari kitab Ezra? Kitab ini dibagi menjadi 2 bagian yang terkait dengan topiknya, yaitu kembali dari pengasingan. Dari pasal 1 sampai pasal 6 kepulangan pertama yang dipimpin oleh Zerubabel di mana 50.000 orang kembali bersamanya. Pasal 7 sampai 10 kepulangan kedua yang dipimpin oleh Ezra di mana 2.000 orang kembali pulang bersamanya. Benar. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih para hamba Tuhan untuk pembahasannya. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, kita telah mengetahui dalam episode ini bahwa Tuhan memerintah di kerajaan manusia. Dia memiliki otoritas. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Dialah yang mengangkat raja-raja. Apa yang kita lihat dalam perilaku Kores, Raja Persia, hanyalah bayang-bayang kekuasaan Tuhan yang membangkitkan semangat Kores dari Persia, orang bukan Yahudi, untuk menyuruh umat untuk kembali ke Yerusalem dan membangun Yerusalem. Saya ingin memberitahu Anda untuk tidak khawatir. Tuhan ada di tempat kejadian, Tuhan mendominasi. Jangan marah karena keputusan penguasa. Wahai umat Tuhan, jangan takut. Jangan takut dimanapun, di bawah otoritas apapun, di bawah pemerintahan apapun, dan di negara manapun yang memusuhi iman Kristen atau sesuai dengan iman Kristen, karena Tuhan ada di atas tahta, dan Dia memiliki otoritas. Dia mengatur alam semesta, dan Dia yang menjadikan segala sesuatu bekerja menjadi kebaikan bagi mereka yang mencintai Tuhan.
Masalah kita tidak ada di tangan manusia, raja, ataupun pemimpin. Masalah besar dan kecil kita dan waktu kita ada di tangan Tuhan, Raja yang kekal. Percayalah pada Tuhan dan yakinlah pada janji-janjinya. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قويني. انا جاي حزين عزيني. انا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي ضعيف قويني. انا جاي حزين عزيني. انا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. لمسة من هد ثوبك بتشفيني. كلمة من فم جلالك بتحييني. لمسة من هد بثوبك بتشفيني. كلمة من فم جلالك بتحييني. وانا لما هاجي واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف قويني. انا جاي حزين عزيني. انا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي ضعيف قويني. انا جاي حزين عزيني. انا جاي لك خاطي برقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك. اغمر قلبي بحنانك وارويني. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.